Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk dan untuk segmen kedua, saya Pak Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus PMPEK. Kita juga telah bergabung dengan Pak Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, sehat selalu. Saya juga menyapa Pak Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Saya langsung tanya ke Pak Justinus dulu. Pak Justinus, ini saat orang tua dihadapkan dengan ajaran baru kan biasanya agak pusing ya, biaya pendidikan bisa naik atau biaya seragam dan segala macamnya. Cuman di sini pemerintah juga tengah membahas RUU KUP yang di dalamnya ada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk jasa pendidikan. Apa ini sudah saatnya dan mungkin pemerintah bisa menjelaskan apa maksudnya? Ya Mbak Ilona, Pak Samto, Pak Faisal, pemerintah saat ini fokus untuk menangani pandemi. Dan fokus untuk memulihkan ekonomi. Jadi saat ini kita tidak membicarakan sama sekali bagaimana menaikkan pajak, apalagi memajaki jasa pendidikan. Tapi betul bahwa saat ini sedang dibahas RUU KUP bersama dengan DPR, tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan kebijakan yang lebih fair, lebih adil, dan secara administrasi lebih baik untuk nanti diterapkan di pasca pandemi. Dan untuk pendidikan, alih-alih saat ini mengenakan pajak, pemerintah justru tadi Pak Samto juga sampaikan, fokus meningkatkan anggaran termasuk infrastruktur digital, dukungan BOS, lalu juga dukungan pulsa dan lain-lain, agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap diberikan di masa pandemi ini. Jadi kita pastikan wacana PPN jasa pendidikan itu masih sangat jauh dan kami sangat hati-hati mendengarkan masukan semua pihak. Sasarannya sangat fokus, sangat terbatas, dan lebih penting lagi Mbak Ilona, kita bukan ingin mengenakan pajaknya, tapi ingin mengadministrasikan, sekaligus mendorong, mengafirmasi supaya lembaga pendidikan taat atau komit kepada misi pendidikan yang nirlaba itu. Berarti semua akan diterapkan pasca pandemi. Ya, jadi secara khusus untuk jasa pendidikan, pemerintah tidak punya intensi untuk mengenakan pajak jasa pendidikan, tetapi lebih ingin mendorong fairness atau keadilan. Kalau ada jasa pendidikan yang memang tidak afirmatif pada misi pendidikan nirlaba, akan didorong. Sebagai contoh, kita nanti bisa memasukkan kriteria. Kalau lembaga pendidikan, apapun itu, mengafirmasi beasiswa untuk masyarakat tidak mampu, untuk pelajar tidak mampu, lalu juga memberikan subsidi silang untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil atau tertinggal, itu akan didorong dan dikecualikan dari pengenaan pajak. Itu desain yang sedang didiskusikan saat ini. Penyusunan kriteria begitu, baik. Tahapnya belum ketok palu. Saya ke Pak Faisal, mungkin bisa direspon Pak, pernyataan dari Pak Justinus. Kalau dari perspektif saya, no tax for education. Mau yang mewah, mau yang tidak gitu ya, no tax for education. No tax for termasuk education. Untuk buku sebetulnya. Karena ini kan tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah tidak sanggup tentu saja. Nah, diberikan keleluasan private sector. Karena apa? Pendidikan itu eksternalitasnya tinggi sekali buat kebangkitan bangsa, buat literasi, buat kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, jadi mengapa kita tidak start dengan yang yang haram-haram dulu deh gitu. Pajak rokok dinaikkan, tarif rokok dinaikkan, yang gitu-gitu dulu. Kemudian fasilitas-fasilitas perpajakan yang super luar biasa diberikan oleh pemerintah itu ditahan dulu lah gitu. Jadi kita kembali ke visi Indonesia Bangkit, pendidikan nomor 1, jangan utik-utik dulu deh. Karena setidaknya swasta sekalipun, bahkan kalau luar negeri mau masuk ke sini, ya, kan sudah mau ada itu luar negeri masuk ke sini, sudah nggak usah dipajaki dulu, ya. Itu kan penghematan buat orang Indonesia yang bisa sekolah di sini, tapi standarnya standar dunia begitu ya. Jadi sudahlah, masih terlalu banyak. Tapi prinsip dasarnya no tax for education, termasuk sebetulnya untuk buku, ya. Betapa sengsaranya pengarang di Indonesia loh.
Tidak ada insentif buat dosen untuk bikin buku teks, buat guru bikin buku teks. Itu pajaknya luar biasa. Berlapis-lapis sampai ada yang menggerutu dan menyampaikan petisi ya ke Ibu Sri Mulyani, dan Bu Sri Mulyani udah merespons akan meninjau gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi keberpihakan dari perspektif perpajakan ini kita jaga lah untuk pendidikan ini. Saya ke Pak Justinus, no tax for education, itu tadi kata Pak Faisal, karena kalau yang dikhawatirkan masyarakat itu Pak, ketika ada rencana PPN jasa pendidikan 5-7%, itu dikhawatirkan akan menambah beban untuk orang tua lagi gitu ya, atau mungkin mahasiswa yang bayar biaya kuliahnya sendiri. Mungkin tidak dilakukan hal itu? Secara prinsip kami sangat sepakat, karena Undang-Undang Sisdiknas itu juga mengafirmasi, bahkan mewajibkan karakter atau corak pendidikan Indonesia adalah nirlaba. Dalam praktek memang itu belum sepenuhnya terwujud. Maka sebenarnya Pak Faisal, Pak Samto, PPN di sini justru akan jadi instrumen untuk mendorong itu. Jadi bukan pertama memajaki, tetapi kita ingin mendorong dengan kriteria-kriteria yang diciptakan tadi, akan mendorong lembaga pendidikan mematuhi mandat Undang-Undang Sisdiknas tadi. Kriteria afirmasi pada beasiswa kelompok tidak mampu, lalu sisa lebih yang diinvestasikan untuk dana abadi dan infrastruktur itu juga terus kita dorong. Jadi kita ingin menggunakan instrumen pajak untuk mendorong supaya misi itu tercapai, bukan ingin memajaki. Kalau memajaki kami rasa juga penerimaan pajak tidak akan sebanding dengan alokasi dukungan APBN yang diberikan selama ini. Lalu untuk buku tadi, betul Pak Faisal. Saat ini buku textbook bahan ajar sudah dibebaskan PPN-nya, termasuk biaya-biaya masuk dalam rangka impor. Dan untuk pengarang atau penulis buku, kami sepakat royalti penulis buku harus direlaksasi, harus diperbaiki. Ini juga sedang diformulasikan, nanti dalam undang-undang perpajakan, ini akan ada pengecualian, setidak-tidaknya ada semacam tunjangan atau subsidi pajak, sehingga para penulis didorong untuk semakin produktif, tanpa dibebani pajak yang terlalu eksesif. Itu kami rasa menjadi komitmen pemerintah juga. Oke, saya ke Pak Samto. Mendengar penjelasan dari Pak Justinus tadi, Pak Samto, sudah lega belum? Ya, cukup lega. Jadi gini, karena apa? Pendidikan kita itu cukup berat ya dalam kondisi saat ini. Orang tua harus menanggung biaya, walaupun sebagian besar sudah dibiayai oleh pemerintah, tapi masih ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh orang tua. Seperti transport, perjalanan itu kan harus ditanggung orang tua, kan tidak mungkin gratis semua kan. Gratis kan hanya bayarnya, ada yang gratis. Itu tapi yang swasta yang lebih banyak itu. Itu kan tetap orang tua harus membayar. Pemerintah hanya mensubsidi sebesar ya bos itu kan tidak banyak, hanya 900.000 bagi SD, 1.300 bagi SMP, 1.500 1,5 juta bagi SMA, itu kan tidak banyak, itu setahun, padahal kebutuhannya banyak. Ini memang dengan bebas pajak itu harapannya tidak ada beban yang lebih dari masyarakat, karena kalau nanti dipajakin itu pasti masuk ke masyarakat, dampaknya ke masyarakat. Tapi saya yakin nanti akan ada kalau toh dipajaki dengan batas tertentu ya, misalkan dengan batas tertentu, sehingga pendidikan itu jadi tidak mahal. Pasti orang kan nggak mau bayar pajak nih, akhirnya mengambil biaya yang kecil gitu, yang tidak harus kena pajak. Gitu. Tapi untuk persaingan kualitas kan tetap harus perlu biaya, itu yang dipertimbangkan di sektor swasta, karena di Indonesia itu lebih banyak sekolah swasta daripada negeri, gitu Mbak. Ya. Artinya maksudnya pengen lebih banyak lagi program-program yang meringankan beban orang tua dari murid gitu. Iya betul beban orang tua yang harus dibayarkan ke sekolah, semakin banyak keringanan, banyak yang disubsidi oleh pemerintah, banyak yang
yang sekolah yang besar harus membiayai anak-anak yang dari keluarga tidak mampu gitu. Itu luar biasa, itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Samto atas partisipasinya di Business Talk. Nanti kami akan lanjutkan lagi diskusinya. Namun yang tadi ada harapan dari Kementerian Pendidikan bahwa kalau bisa sebenarnya sama aja ya kesimpulannya, bahwa pendidikan itu adalah sebuah investasi. Dan Kemendikbud juga menyatakan harusnya banyak keringanan-keringanan yang diberikan agar SDM di Indonesia bisa tumbuh lebih pintar. Nanti ujung-ujungnya kan membangun negara juga gitu ya Pak Samto. Ya, Terima kasih betul. Pak Samto telah bergabung di Business Talk dari Ya. Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus PMPK. Selamat malam. Dan saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi kami tetap di Business Talk.